Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Haruslah dicatat bahwa setiap momentum yang kita alami hari ini, masalah yang dihadapi, bahkan tindakan yang kita kerjakan hari ini, semuanya berawal dari sebuah rancangan besar. Dari manakah datangnya sebuah rancangan tanpa adanya seorang perancang? Dari situlah nanti semua akan berawal. Sebuah sistem bukanlah semata pekerjaan sederhana yang melibatkan orang-orang biasa, tapi buah tangan seorang planner hebat dengan tujuan yang hebat pula, kekuasaan. That's it, politik adalah alat untuk mencapai kekuasaan dengan cara-cara terstruktur, strategis, dan masif. Dan apa yang kita lihat di panggung politik hanyalah panggung yang dimainkan oleh para aktor-aktor sesuai skrip yang ditulis oleh sang sutradara. Panggung, pemain, drama, dan sutradara ini benar-benar terjadi. Sekalipun itu hanya kita lihat ada dalam pementasan. That's real. Secara komprehensif, sejatinya hidup juga ibaratkan panggung sandiwara. Masing-masing dari kita adalah aktornya. Ada benarnya juga band God Bless menulis dalam salah satu lirik lagunya, dunia ini panggung sandiwara. Tapi pertanyaannya, siapakah sutradaranya? Tuhan. Ya, sudah pasti. Tapi jangan lupa juga, Tuhan juga mewariskan sebagian sifatnya kepada manusia. Yap, manusia memiliki potensi untuk menjadi sutradara. Sutradara yang dimaksud bukanlah seperti sutradara film atau opera yang selama ini kita lihat dan saksikan di layar lebar atau panggung pementasan. Sutradara ini disebut invisible man with invisible hand. Kita tidak tahu dia siapa, tapi eksistensinya cukup berpengaruh untuk mengontrol hidup kita. Bahkan, bisa jadi pengaruhnya melebihi seorang pemimpin negara. Itulah politik. Kalau Machiavelli dalam buku Al Principle menggambarkan seperti apa kronologis kekuasaan itu direbut, maka tidak lain itu karena ada seorang planner handal di belakang kisah-kisah tersebut. Sejarah mencatat, setiap pemimpin lahir melalui sebuah skenario, dan itu merupakan sebuah rancangan cerdas yang tak terjadi secara kebetulan. Tidak hanya pada saat pemimpin itu dilahirkan, rancangan juga diciptakan dalam rangka mempertahankan kekuasaan. That's it. Politik adalah seni. Seni penyusunan rancangan strategis, penggiringan wacana publik, agitasi, dan propaganda. Semua itu tujuannya bermuara pada satu kepentingan, yaitu kekuasaan. Tidak ada yang lebih diimpikan seorang selain kekuasaan. Bahkan menurut Mao Zedong, kekuasaan itu lebih nikmat daripada seks. Kekuasaan lebih berharga dibandingkan harta sekian banyaknya jumlahnya. Jadi ada benarnya juga kita mengganti istilah kejahatan lahir dari emas menjadi kejahatan lahir dari kekuasaan. Tapi patut dicatat baik-baik, jangan menghiraukan seseorang di balik tirai. Selalu ada orang sutradara di balik lahirnya kekuasaan, dan justru mereka lah sejatinya sang penguasa. Karena melalui sutradara lah wacana dan sistem itu dilahirkan. Dari dialah wacana mana yang mau dibesarkan dan yang mana yang harus dipendam. Dari rancangan sistem dia pula lah bagaimana hidup rakyat seharusnya. Sejahterakah? Melaratkah? Semua by design. Dari wacanalah muncul persepsi. Dari persepsi inilah seluruh elemen masyarakat saling memberikan penilaian, pandangan, dan lebih bagus lagi mereka berdebat. Ya, berdebatlah dengan landasan kebenaran masing-masing pemimpin idolanya, sehingga mereka lupa dengan masalah yang penting yang sedang mereka hadapi hari ini. Masalah penting di mana itu mempengaruhi apa yang akan mereka makan esok hari. Apakah anak-anak mereka keesokan hari masih ceria menuju bangku sekolah? Penting karena bisa-bisa mereka ditolak rumah sakit karena tidak ada biaya. Berdebatlah, biar kalian lupa. Dunia adalah panggung sandiwara. Begitu juga politik. Tidaklah selamanya indah lakon dipandang. Baiknya tinggalkan bangku penonton, keluarlah dari permainan panggung dan melawanlah. Kalian harus marah karena secara tidak sadar telah dijadikan penonton, bahkan aktor yang menjadi bumbu tragedi menjadi semakin dramatis. Sutradara semakin berjaya di saat drama terjadi sesuai skrip, sesuai targetan skenario. Sehingga saat pertunjukan sukses, tiket akan semakin mahal dan laris. Itulah keuntungannya. Uang dapat, kejayaan dapat, pengaruh dapat. Work, glory, gospel. Begitulah sang sutradara, begitu apik merancang drama dan tragedi, seolah
itu benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Padahal tak lain adalah sebuah sandiwara. Dan ingat, mereka yang tampil di panggung tetaplah para aktor yang patuh terhadap skrip dan skenario. Skrip dan skenario tetaplah milik sang sutradara. Dari tangannya lah semua ditentukan. Lantas, apa yang harus dilakukan? Kuasailah informasi, maka kau akan menguasai dunia. Begitulah salah satu pepatah terkenal yang layak menjadi catatan. Lawan wacana dengan wacana, lawan sistem dengan sistem. Ciptakan wacana dan sistem tandingan. Jeli memahami situasi dan membaca setiap penggiringan opini yang mengaburkan fakta. Mencobalah untuk keluar dari arus utama untuk membangun kesadaran kolektif. So, sekali lagi, jangan hiraukan seseorang di balik tirai.